Selamat malam, baik. Perkenalkan, nama saya Mariana Venasa, MPM 33230035, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nomor 1, tahap-tahap perkembangan sains di dunia yaitu tahap teologis atau tahap fiktif. Tahap perkembangan ini adalah tahap yang meletakkan manusia dengan alam, tahap metafisik. Tahap perkembangan ini adalah tahap yang ditandai oleh kepercayaan bahwa kekuatan yang abstrak seperti alam itu dapat menjelaskan segala isi pengetahuan. Tahap positif. Tahap ini adalah tahap yang digunakan sebagai pemungkas dari hukum ketiga terhadap ini, artinya tahap ini sebagai final. Nomor 2, 10 metode pembelajaran yang dapat terdampak dalam pembelajaran sains di dalam kelas, yaitu metode eksperimen adalah sebuah metode penyajian belajar yang digunakan oleh para siswa untuk melakukan percobaan dengan cara pembuktian. 2. Metode demonstrasi adalah salah satu metode yang bertugas untuk mengajar dengan cara menggerakkan barang kejadian aturan baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran. 3. Metode Bikswa adalah metode diskusi yang digunakan pada kelompok. 4. Metode investigasi adalah metode yang dilakukan secara kelompok maupun individu. 5. Metode student time adalah metode kombinasi dari metode ceramah dan diskusi. 6. Metode time game Traumat adalah metode yang dapat melibatkan peserta didik tanpa pembedaan status. 7. Metode Stauger adalah metode pembelajaran diskusi kelompok yang dilakukan secara berdiskusi kelompok. 8. Metode Make it Make adalah metode yang dilakukan secara berpasangan. Metode Take Part and Share adalah metode yang muncul dari hasil penelitian. 10. Metode role playing adalah metode yang digunakan untuk merangsang peserta untuk meniru aktivitas. Nomor 3, bagaimana skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun. Skor PISA dan TIMSS ini dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia keterampilan. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa skor PISA dan TIMSS ini baik untuk dipelajari oleh negara-negara untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan. Namun, di sini selama 18 tahun masih terdapat beberapa kelemahannya yang dialami oleh siswa. Nomor 4, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Pengaruh skor PISA dan TIMSS yang terjadi pada sistem pendidikan Indonesia yaitu dapat membawa perubahan kepada kurikulum pendidikan di Indonesia agar sejajar dengan kelemahan yang dialami siswa. Indonesia
Indonesia agar sejarah dengan sejumlah aspek yang diuji. Nomor 5, jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. 1. Episode 1. 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar adalah episode pertama yang melakukan materi pendidikan. 2. Episode Kampus Merdeka adalah episode yang mengatur poin dari Kampus Merdeka. 3. Episode penyaluran dan penggunaan dana BOS adalah episode yang mengatur tentang penyaluran rekening keuangan. Nomor 4, episode program organisasi menggerakan adalah episode yang dapat memberikan kebijakan atau mendorong hadirnya pergerakan. 5. Guru penggerak adalah episode yang mengatur tentang arah dan tujuan pelatihan dan kualitas. 6. Episode transformasi dan pemerintahan untuk pengaruh perguruan tinggi adalah episode yang mengatur tentang pendanaan PTN dan meeting untuk kerjasama dengan mitra. 7. Episode program sekolah penggerak adalah episode yang dapat wujud katalis pendidikan Indonesia yang diawali dengan SDM, kepala sekolah, dan guru. 8. Episode sekolah menengah kejujuran pusat adalah episode yang dapat menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja. 9. Episode KIP Kuliah Merdeka adalah episode yang bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan akses masyarakat bagi anak-anak yang bersekolah untuk membantu bayar kuliah dan juga biaya hidup. 10. Episode perluasan program beasiswa lembaga pengelolaan dan pendidikan adalah episode yang mengatur tentang Kemendikbud dan pemelurusan ruang lingkup program. 11. Episode Kampus Merdeka Vokasi adalah episode yang mengatur tentang berbagai fokus yang harus dilakukan. 12. Episode Sekolah Aman Belajar Bersama Sipla adalah episode yang dapat mengandalkan barang dan jasa. 13. Episode Merdeka Berbudaya adalah episode yang dapat menyayangkan kekayaan seni dan budaya. 4. Episode D Kampus Merdeka dari Kekerasan sekaligus kekerasan seksual adalah episode yang mengatur tentang pemecahan dan penengahan kekerasan seksual. 15. Episode Kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar adalah episode yang mengatur tentang pemilih pengajar, belajar dengan mengajar. 16. Episode akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesehatan adalah episode yang dapat melanjutkan reformasi kebijakan untuk bantuan. 17. Episode relatif bahasa daerah adalah episode yang membantu dan melancarkan berbagai macam bahasa yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 18. Episode Merdeka Berbudaya dan dengan Dana Indonesia adalah episode yang mengatur tentang dana abadi kebudayaan. 19. Episode Raport Pendidikan Indonesia adalah episode yang
mengatur tentang grafik pendidikan. 20. Episode praktik mengajarkan adalah episode yang mengandung dan membuka mata kuliah yang praktis. 21. Episode dan abadi perguruan tinggi adalah episode yang mengatur tentang pokok kebijakan dan abadi perguruan tinggi. Episode transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri adalah episode yang menyambung transformasi kebijakan pendidikan. 26 episode buku baca bermutu untuk literasi Indonesia adalah episode yang dapat melengkapi berbagai macam program. 24 episode transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah episode yang dapat menjalankan kebijakan yang mendasari transisi PAUD. 25 episode transisi PAUD. 26 episode transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi adalah episode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nomor 6. Apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka? Kelebihan kurikulum Merdeka yaitu dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar dan mengembangkan potensi belajar. Kekurangan dari kurikulum Merdeka yaitu memakan zaman, membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar, mengurangi standarisasi pendidikan, memerlukan peran aktif siswa, dan kurangnya perkembangan pembelajaran. Nomor 7. Apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum pendidikan? Menurut saya, kurikulum pendidikan harus dirubah terus sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan yang layaknya diberikan itu tetap relatif dengan tuntunan zaman atau sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.